semua, saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nur Fitria. Saya dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menceritakan salah satu biografi tokoh matematika yang bernama Bapak Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Selamat menyaksikan. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm. Jika sekarang tempat kelahirannya itu disebut sebagai kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan asal Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun, dari beberapa catatan sejarah, diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau mulai meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Watasik yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemah buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh cendekiawan muslim yang termasuk Al-Khawarizmi sendiri. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar di bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri yang diperlukan sebagai objek-objek aljabar. Aljabar modern adalah cabang matematika di mana angka dan unsur lain dalam persamaan diwakili oleh huruf. Aljabar menyajikan generasi aritmetika. Persamaan A plus A sama dengan 2A. Contoh biasa berlaku untuk semua angka yang diwakili huruf A. Al-Khawarizmi tidak bermaksud untuk merubah atau membuat cabang matematika baru ketika dia menulis Aljabar Al-Muqabalah. Pada kata pengantar hasil karyanya, dia menyatakan maksud dalam kata-kata yang sangat praktis. Dia menjelaskan tulisannya sebagai berikut. Karya pendek mengenai perhitungan melalui peraturan penyelesaian dan pengurangan yang membatasinya menjadi aritmetika yang paling mudah dan paling berguna. Seperti yang manusia selalu butuhkan dalam urusan warisan, pembagian, tuntunan hukum, dan perdagangan, dan semua perkara yang berhubungan dengan orang lain. Atau ketika mengukur lahan, penggalian kanal, perhitungan geometris, dan berbagai kegunaan lainnya. Menurut Al-Khawarizmi, semua persamaan linear dan kuadrat bisa dibagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama ada AX kuadrat sama dengan BX, yang kedua ada AX kuadrat sama dengan B, yang ketiga ada AX sama dengan B, yang keempat ada AX kuadrat plus BX sama dengan C, yang kelima ada AX kuadrat plus C sama dengan BX, dan yang keenam ada AX kuadrat sama dengan BX plus C. Al-Khawarizmi juga berkontribusi dalam cabang aritmetika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jamawa Al-Tafriq Bihisab Al-Hind. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dari buku tersebut merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains. Dan dari buku tersebut juga cikal bakal algoritma muncul. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrogramannya juga didasari konsep algoritma Al-Khawarizmi.
Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tidak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang dilatinasi dari namanya sendiri, atau yang bermakna sebagai metode perhitungan. Al-Khwarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalihan 2, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Dari hasil karya-karyanya, selain ahli matematika, Al-Khwarizmi juga seorang ahli geografi, ahli astronomi, ahli astrologi, ahli sejarah, bahkan teori mengenai seni musik dan lukis yang beliau tuliskan dalam bukunya. Beliau merupakan sosok yang cerdas dalam berbagai bidang dan menjadi cerminan identitas muslim yang sesungguhnya. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya bangga sekaligus menjadi cambuk bagi orang yang sering bermalas-malasan. Jangan menyesal di kemudian hari karena kemalasan di hari lalu, karena menurut Ridwan Kamil, hidup hanya sekali, jangan menua tanpa adanya karya dan inspirasi. Sekian video dari saya, terima kasih yang telah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.